Hari Lebaran, hari kemenangan. Umat Muslim merayakannya dengan berbagai tradisi untuk merayakan Lebaran. Tanpa terasa, uang dapat habis begitu saja. Bagaimana mengantisipasinya? Kita simak selengkapnya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Setelah berpuasa selama 1 bulan, umat Muslim menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Berbagai tradisi dilakukan dan beberapa tradisi yang dapat menguras kantong adalah tradisi mudik, belanja baju baru, berwisata, maupun makanan mewah. Ya pernah setiap tahunnya. Pernah. Setelah kalau kehabisan uang setelah lebaran pasti sering. Karena faktornya kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah setelah itu kan kita juga belum kebutuhan yang lain seperti ekonomi keluarga, ya kan. Karena kita kan kalau mau lebaran kan banyak ya yang dipersiapkan, beli baju, makanan, banyak jajanan. Paling habisnya di situ sih Mbak, beli-beli kayak gitu. Sudah, justru malah 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kalau perencanaan menyambut lebaran pasti dibikin. Jadi mau misalnya lebaran ini mau beli apa aja, mau beli jajanannya apa, mau beli bajunya apa, berapa, kayak gitu pasti disusun Mbak. Soalnya kalau nggak disusun cepat habis duitnya. Disusun aja pasti cepat habis, kayak gitu sih. Kegembiraan menyambut Lebaran terkadang membuat orang lepas kendali dalam pengeluaran, yang pada akhirnya bisa membuat kantong kering. Apalagi harga kebutuhan pokok setelah Lebaran masih cukup tinggi. Ya biasanya kalau Lebaran kan udah pasti pengeluarannya lebih dari pengeluaran secara normal. Nah kantong kering itu terjadi apabila memang tidak ada perencanaan dari awal. Merencanakan misalnya pengeluaran Lebaran itu berapa sih yang mesti disiapin. Tapi kalau nggak ada perencanaan itu ya apa yang ada akan dihabiskan untuk keperluan Lebaran tersebut gitu. Biasanya yang terjadi adalah kalau orang kehabisan habis Lebaran, dia tetap mesti hidup kan artinya. Jadi mau nggak mau nanti menggunakan ya bisa dana emergency kalau masih ada atau pakai kredit card gitu ya. Dan cenderung orang-orang juga berani meminjam dan lain-lain. Tapi tentunya ya alangkah lebih baiknya kalau kita ini betul-betul buat suatu perencanaan lah. Merencanakan keuangan seharusnya tidak hanya dilakukan menjelang Lebaran. Perencanaan keuangan seharusnya selalu dilakukan untuk tujuan keuangan jangka panjang. Ya langkah-langkahnya adalah satu, memastikan kita punya prinsip di dalam kita menjalankan kehidupan kita ini jangan sampai besar pasak daripada tiang. Contohnya adalah jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada income kita, gitu ya Mbak. Karena itu banyak sekali terjadi sehingga harus ngutang dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya berapapun income bisa sebenarnya disimpan. Ada orang bilang iya tapi income saya kecil, nggak mungkin saya bisa kok. Itu masalah disiplin kok. Even menyimpan sekecil mungkin itu namanya nyimpan. Untuk nanti keperluan sesuatu, apalagi kalau dari income-nya itu dia bisa ambil sekian persen disisihkan untuk nanti masa depan anak-anaknya dalam bentuk asuransi pendidikan atau kesehatan untuk keluarga. Bahkan sekarang Mbak, itu banyak sekali keluarga-keluarga muda dari awal itu sudah menyisihkan untuk nanti dia usia pensiun. Ketimbang mikirin ntar aja lah tunggu pensiun, gak gitu sekarang yang orang-orang muda sekarang. Perencanaan keuangan harus dilakukan agar kita tidak kehabisan uang. Terlebih menjelang Lebaran yang biasanya menguras isi dompet kita. Jangan melarat habis Lebaran. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh